Apa ini? Apa di sini cuma saya mengingatkan gitu, hati-hati Ya, itu tapi aja. saya nggak suka. Itu terserah saya lah mau pakaian kayak gimana, itu terserah saya. Gini loh Mbak, Kalau nggak suka lihat saya, pergi aja. enggak, bukan masalah saya nggak suka atau apa gitu. Buka aja hijabmu, ngapain harus orang? Astagfirullahaladzim. Kasihan loh Mbaknya sendiri di sini. Kamu mau ikut minum sama saya juga? Iya, astagfirullahaladzim, enggak. Tapi jangan ngerokok dulu dong Mbak. Enggak enak loh. Taruh aja rokoknya dulu. Yo, saya yang beli, ngapain itu yang sewa? Sih Mbak. Apa ini? Lah, enggak bermaksud apa-apa Mbak, cuma ini kan tempat Terus? umum gitu Mbaknya. Apa ini ditutup-tutup? Ya bukan, masa nggak bermaksud ganggu Mbaknya gitu, cuma kan ini tempat umum Mbaknya kayak Ya terus urusannya sama Mbak apa? nggak ada urusannya sama Ini kan saya. pakaian saya ya, suka-suka saya lah, mau kayak gimana? Iya tahu, paham Mbak. Di sini nggak bener nggak bermaksud apa-apa Mbaknya, takutnya ini kan tempat umum, terus ini kan lebih banyak orang, nanti takutnya Mbak kenapa-napa di sini, terus dalam Mbak keadaannya kayak gitu, keadaannya. Terserah saya lah, mau kayak gimana itu bukan urusan Mbak. Iya tahu itu benar sih, bukan urusan saya, cuma di sini kan sebagai apa ya, sebagai saudari gitu, seiman gitu. Mbaknya muslim kan? Ya, Itu kan Mbaknya muslim gitu kan. Kalau saya nanti biarin Mbaknya gitu sendiri, nanti kenapa-napa di sini dalam keadaan mabuk gitu, apalagi kayak gimana, nanti diganggu sama orang, bawa orang dia tuh nggak tahu, apalagi Mbaknya nanti nggak sadar gitu. kalau nggak suka lihat saya, pergi aja. Enggak, bukan masalah saya nggak suka atau apa gitu. Buka aja hijabmu, ngapain harus orang? Astagfirullahaladzim. Buka aja hijabmu, ngapain harus orang? Astagfirullahaladzim. Gitu ya Allah. Di sini kan emang hidup Mbak. Cuma di sini kan saya nggak bermaksud memaksa atau apa. Di sini cuma saya mengingatkan gitu, hati-hati itu Tapi aja. saya nggak suka. Itu terserah saya lah mau pakaian kayak gimana, itu terserah saya. Gini loh Mbak ya, saya nggak bermaksud untuk apa, sekali lagi bermaksud untuk menasihati Mbaknya atau apa gitu. Cuma di sini karena rasa kepedulian saya aja sama Mbaknya gitu. Takutnya Mbak kenapa-napa itu aja gitu. Apalagi takutnya saya cuma takut Mbak lagi kenapa-napa atau ada masalah gitu sendirian di sini. Takutnya nanti ada orang jahat gitu aja gitu. Saya nggak, ya bener demi apa pun. Mana orang jahatnya? Nggak ada. Kan nggak tahu nanti kan kalau tiba-tiba datang kan nggak tahu. Mbak kan nggak bisa memprediksi takdir gitu kan. Seandainya sekarang Mbaknya kenapa-napa kan nggak ada yang tahu juga. Makanya kayak gini saya hanya ada rasa peduli saya sama Mbaknya aja gitu. Ya, makasih ya udah peduli, tapi pergi aja kalau nggak suka lihat. Karena saya nggak butuh Bukan kayak ditutup-tutup. gitu sayang gitu. Isi. Nggak masalah di sini kan saya hanya apa ya kan, kasihan loh Mbaknya sendirian di sini gitu kan, takutnya kenapa-napa aja ntar gitu kan, nggak tahu banyak orang jahat apalagi cowok-cowok, tahu kan cowok zaman sekarang kayak gimana gitu kan. Saya cuma peduli sama Mbaknya aja sayang gitu, nggak ada maksud lain atau apapun gitu. Dan apa ya, apalagi Mbaknya kan cewek gitu kan, masih muda, masih cantik lagi di luar gini di tempat umum lagi gitu kan, kita nggak tahu kalau ada orangnya jahat kayak gimana kan gitu Ya aja. udah, makanya pergi dah. nggak Ya bukan. nggak bisa saya biarin Mbaknya sendirian juga di sini, nanti kalau saya pergi nanti Mbaknya kenapa-napa jadi salah saya jadinya kan. Bisa kok saya urus diri saya sendiri, bisa Bukan. saya lawan dia kalau dia jahat-jahat sama saya. Kan belum tentu Mbaknya bisa kan, itu kan hanya prediksi Mbaknya aja gitu loh. Kasihan loh Mbaknya sendiri di sini. Kamu mau ikut minum sama saya juga? Kamu mau ikut minum sama saya juga? Iya, astagfirullahaladzim, enggak.
bukan masalah ikut minum, enggak, mohon maaf kalau soal itu. Kalau mau ikut sini duduk samping join. Enggak, aku bukan masalah ikut minumnya atau apanya, enggak, Mbak, itu bukan pekerjaan saya. Apalagi itu kan banyak muslim, pasti udah tahu itu kan dosa gitu kan. Banyak kayak gini kan bukan untuk campur hidup Mbak, enggak. Cuma kan apa namanya ya? Kasihan loh Mbaknya sendiri di sini, cewek lagi gitu kan. Ya udah kalau mau temenin minum duduk aja di sebelah. Enggak, aku enggak. Kalau nggak mau lihat saya sendiri. Aku nggak mau nemenin Mbaknya minum, enggak sayang, enggak, cuma mending apalah ya berhenti kayak gitu. Takutnya Mbak kenapa-napa ntar, lo kan nggak ada yang tahu. Ini sendirian lagi di sini kan. Ya udah berisik. Bukan masalah berisik atau apa. Kita lagi Mbak. stres, nggak usah diganggu. Lagi stres, nggak usah diganggu. Iya, kalau Mbaknya ada masalah, mending cerita sama saya kayak gitu. Apalagi Mbaknya muslim, itu nggak sayang sama orang tuanya kah? Kayak gini loh, Mas Allah. Jadi Ya kan, tapi suka-suka saya lah. ya bener suka-suka Mbaknya, tapi ini kewajiban saya buat ingetin Mbaknya gitu kan. Kasihan loh, nggak sayang sama orang tuanya apalagi ayahnya gitu kan. Nggak bermaksud menasihati atau Mbak apa Mbak, enggak, itu hidup Mbak mau kayak gimana pun terserah Mbak. Cuma karena di sini saya ngeliat di depan mata saya nggak mau Mbaknya kenapa-napa aja, itu aja. Nggak ada, Makasih ya. nggak bermaksud apapun gitu. Beneran gitu kan. Nggak enak diliatin orang juga gitu. Tapi jangan ngerokok dulu deh Mbak. Nggak enak loh, taruh aja rokoknya dulu. Mbak, Yo saya yang beli, ngapain situ yang sewa? enggak, bukan kayak gitu sayang, cuma ya Allah gimana saya harus dijelasin ya. Sewot aja. Bukan masalah sewot atau apanya, kan banyak Kan lagi. ini rokok saya. Iya tahu merokok Mbaknya, cuma Mbaknya kan lagi mabuk kayak Terus gini. itu kenapa nggak dimarah tuh ngerokok itu? Iya, itu urusan orang lain, tapi masalahnya kan Mbak lagi di dekat saya gitu, mas saya tinggalin gitu kan. Yang Join ini juga, selesai gitu. mau join. Bukan mah enggak, mohon maaf, terima kasih, bukan masalah mau join atau apanya, cuma sekali lagi kalau memang Mbak ada masalah gitu, saya tahu Mbaknya lagi ada masalah, mungkin sharing sama saya gitu kan, jalan keluarnya nggak seperti ini juga gitu kan. Apalagi di tempat umum loh. Nggak ada masalah sih sebenarnya, cuma buat happy aja, nyenengin diri. Menyenangin diri kan juga nggak harus ke situ. Itu kan penyakit larinya Mbak, bukan nyenengin diri yang merusak diri kan. Itu udah jelas tahu salah kan. Ya kalau saya suka itu ya nggak bisa dilarang. Tahu saya nggak ada hak buat ngelarang Mbaknya. Takutnya nanti Tujuannya kesini tuh buat apa sih? aku hanya ngingetin Mbaknya sebagai manusia kami aja sekarang gitu, sebelum Allah. Iya, kalau udah selesai ngingetin balik. Enggak, masalahnya kan Mbaknya masih belum bisa paham gitu. Mendingan saya dulu yang ngingetin sebelum Allah yang ngingetin Mbaknya, dan caranya keras dan beribadah dengan fisik Mbak gitu. Nggak capek berdiri, coba aja duduk di sini. Enggak, saya nggak harus duduk aja gitu kan. Mbaknya lagi dalam keadaan kayak gini gitu. Nggak apa-apa, duduk aja dah. Beneran. Ya. Oke, saya duduk ya. Permisi Mbak ya. Mau ngingetin apa lagi? Enggak sih, cuma sekedar mengingetin, nggak ada niat atau maksud atau apa ikut campur hidup Mbak, enggak. Cuma kan di sini kita sebagai manusiawi, apalagi Mbaknya muslim, cantik kayak gini terus di luar gitu di tempat temen kita, nggak ada yang tahu siapa yang punya niat jahat gitu kan, nggak ada yang tahu gitu kan. Masalah Mbak mau minum, mau rokok itu urusan Mbak gitu, apalagi di belakang ntar itu terserah Mbak. Cuma kan karena ini lagi di depan mata saya gitu kan, dan di sini saya paham saya punya kewajiban untuk mengingatkan gitu, apa salahnya gitu. Tapi diterima atau tidaknya itu terserah Mbaknya. Tapi masalahnya di sini ingat lagi orang tua gitu kan, kasihan ayahnya gitu. Kalau ayahnya masih sehat Kak, tuh ayah masih sehat gitu kan, sedangkan jelas anak perempuan yang menampakkan auratnya satu helai rambut saja kan ayahnya yang dimasukkan ke neraka gitu, dengan sengaja kakaknya mendorong ayahnya ke neraka gitu kan. Di sini kan cuma sekedar mengingatkan, nakal boleh Kak, itu tuh manusia itu nggak luput dari dosa 24 jam gitu kan. Cuma kan di sini kan tahu batasan juga gitu, apalagi cewek gitu kan, kakaknya cantik gitu loh, kasihan juga orang tua gitu di rumah. Tapi kakak sampai mabuk di sini gitu, apalagi di tempat umum tuh, bener nggak ada masalah atau apa? Nggak ada sih, cuma buat seneng-senengin diri aja. Senang-senangin diri, tapi yakin tenang bahagia dengan cara seperti itu. Ya setidaknya bisa buat tenang lah gitu, nggak bikin stres. Mungkin
mungkin ya tenang lupa, tapi sesaat kan, tapi setelah itu sadar lagi dan nggak stres kembali, nggak mungkin kan habis itu hilang selamanya stresnya kan nggak mungkin. Terus kemudian ini sebenarnya nggak ada gunanya loh buat mbaknya, hanya datangkan penyakit buat mbaknya, merusak pikiran mbaknya gitu. Tapi cara yang terbaik itu kembali sama Tuhan mbaknya gitu kan, mbaknya kan muslim gitu kan, masa pelariannya seperti ini setan, mbak nyembah setan apa nyembah Tuhan gitu kan, masa setan disembah gitu kan, kasihan gitu kan, mending mbaknya lari ke hal yang baik gitu kan. Pagi mbaknya muslim gitu kan, emang udah lama banget begini ya buka-bukaan ini ya? Ya tiap hari sih. Oh tiap hari gitu. Sampai mau keluar tuh nyesuaiin outfit gitu biar keren. Tapi nggak ada niatan buat nutup aurat gitu? Kayaknya deh belum siap karena masih pakai kayak gini. Masih kelakuan belum siap juga? Masih labil. Masih labil gitu. Ya. Tapi tahu sendiri hukumnya menutup aurat itu apa? Tahu. Dosa, yang pertama itu dosa. Saya dosa, terus itu kan wajib gitu kan hukumnya gitu kan, nggak boleh dikerjain. Kita ngelaksanain sholat gitu kan, tapi kita masih buka aurat, sama saja bohong gitu kan. Sedangkan aurat itu sama seperti sholat, mohon maaf, mau kita pelacur, mau kita pencuri, pemabuk dan lain-lain hal, tetap wajib menutup aurat. Lebih banyak juga yang bilang takutnya nanti pas kita nutup aurat kita diomeh sama orang, nanti nggak bisa nongkrong lah, nanti ngapain sih nutup aurat tapi pacaran, ngapain sih nutup aurat tapi masih kayak gitu kelakuannya dan lain-lain hal gitu. Jadi kewajiban sama perbuatan itu beda jauh gitu kan. Mau dia berhijab tapi dia masih ngerokok dan lain-lain hal, itu urusan dia sama Tuhannya tentang sikapnya. Tapi pakaian dia itu tetap kewajiban dia, mau kayak gimana pun tingkah lakunya. Jadi mbaknya nanti nutup aurat jangan takut nggak bisa beraktivitas, tidaknya mbak bisa masih berproses kayak gitu kan. Ya kayaknya butuh proses deh buat tutupin aurat, nggak secepat itu. Iya memang butuh proses, nggak ada yang mudah memang. Dulu saya awalnya sama kok seperti mbaknya kayak gini, keras sekali, tapi untuk berpikir pakai hijab pun enggak gitu. Tapi di sini karena kita punya kemauan, kita ada jalan gitu kan. Jadi mbaknya pelan-pelan aja, yang penting ada perubahan daripada nggak sama sekali. Tapi nggak pernah nutup aurat atau pakai gamis gitu. Nggak pernah ya. Tapi orang tua nggak nyuruh mbaknya nutup aurat nggak sih? Ya disuruh sih, tapi saya nakal aja, nekat. Karena pergaulan ya. Iya. Pergaulan sama teman-teman. Tapi sayang sama ayah. Sayang banget sih. Kalau sayang banget sama ayahnya, kenapa kakak tega sama ayahnya gitu dengan kakak seperti ini gitu? Ayahnya kan tersiksa nanti di neraka gitu. Sedangkan ayahnya masih bahagia di dunia, sehat gitu. Nanti kalau kita nggak tahu kapan umurnya nggak ada, udah jelas dia akan masuk neraka karena ulah anak perempuannya gitu. Sedangkan itu udah jelas diterangkan di dalam Al-Quran seperti itu. Kalau kakak sayang sama ayah kakak sebelum bahagiain dari segi dunia maupun akhirat, setidaknya kakak bisa buat dia seneng dengan kakak berbakti sama dia gitu. Kakaknya cantik gitu. Saya nggak bermaksud ngelarang kakaknya, enggak Ya. cuma di sini Makasih saya banyak udah salam. karena kakaknya cantik di sini, saya hanya peduli sama kakaknya, sama orang tua kakaknya juga gitu. Tapi masalah apapun itu kembali ke kakaknya. Saya tidak bermaksud maksa atau apapun di sini gitu, nggak ada bermaksud maksa atau apapun. Saya cuma di sini saya peduli aja sama kakaknya kayak gitu aja. Makasih banyak Mbak. Iya. Tapi nggak ada nggak ada niatan buat, dulu emang sama sekali nggak pakai hijab, Nggak pernah pakai hijab. nggak pernah ya. Emang dari kecil atau gimana sih? Ya dari kecil. Pernah make tapi Lepas pas pasang lagi. Emang alasan yang kuat buat belum berhijab atau nutup aurat itu karena takut nggak bisa fashion atau apa? Bukan itu sih, karena teman gitu, pergaulan ya, Karena masih labil juga. lingkup teman-teman seperti itu.
benar-benar kembali sama Allah sama kewajibannya. Gimana kalau sekarang saya ajak kakaknya buat coba nutup aurat, tapi setelah itu boleh dilepas lagi kok, boleh dilepas lagi setelah itu, hanya sesaat aja gitu. Boleh ya, tapi ini taruh bawah dulu ya. Berarti ini pertama kali pakai gamis ya. Gimana ini? Berdiri apa? Enggak, duduk ke saya duduk. Tapi sebentar dulu kak ya. Tadi kan saya sempet buang bajunya. Oh iya Saya gitu. ambil. Oke ya, nggak apa-apa sayang. Maaf ya kak. Nggak apa-apa sayang. Ternyata datang ke sini buat niat baik. Nggak apa-apa, Saya malah emosi. wajar paham kok keadaannya ada lagi apa. في لياليك أمل بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل يطول وأنا مش وياك كل يوم يفوت كل يوم يدي بصحى فيه وأموت يجي من Kalau udah pakaian kayak gini masih berani gak minum gitu? Karena pakaian itu menjadi penghalang kita untuk berbuat apa gitu. Sebenarnya tergantung pakaiannya gitu. Kalau kita udah ngerasa jadi kayaknya nggak pantas deh masa iya kayak gini, jadi pakaian itu menjadi support sistem terbaik kita gitu. Udah nyesuaiin diri kita gitu kan. Coba di sini ini sebagai rasa jadi ada juga sama ayah adik gitu kan, adanya cantik loh seperti ini, jangan takut nggak bisa fashion gitu. Kita menutup aurat itu nggak menghalang aktivitas kita, adik bisa nanti bisa sesuaiin gitu kan, pelan-pelan proses kan nggak langsung tapi jujur adanya cantik dengan seperti ini lebih aman daripada yang tadi. Cantik kok cantik, cuma kan karena ini mahkota yang seharusnya adik pakai gitu, adik lebih kelihatan cantiknya seperti ini. Seperti itu. Jadi gimana perasaan? Ya, seneng banget bisa diperhatiin kayak gini, dinasihatin biar gak kayak gitu lagi, terus bawa ke hal yang positif. Senang banget. Ya karena kalau teman yang baik atau saudara yang baik itu adalah mengingatkan ke hal baik. Kalau Sama manusia ya, penting. kalau teman yang baik itu nggak mungkin jerumusin temannya ke hal yang salah gitu kan. Kalau teman itu ngajak ke hal yang buruk itu bukan teman, namanya orang yang nggak baik gitu. Tapi adanya seperti ini cantik banget. Kakak nanti nggak nggak maksa harus pakai seterusnya, nggak, cuma sebagai renungan aja mungkin gitu nanti atau kapan ada perubahan gitu. Sering saya temui orang-orang kok cewek-cewek mungkin lebih dari ada dia pekerjaannya PSK atau dan lain-lain hal gitu, tapi karena dia ada niat berubah dan ada hidayah, mereka bisa berubah dan akhirnya sekarang dia lebih tertutup dari saya gitu. Masya Allah, berapa tahun nanti kapan ya saya ya Allah. Ya Rasulullah ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Semoga istiqomah ya nanti ya belajar ya. Tapi kakak izin pergi boleh nggak? Soalnya ada nanti hati-hati, jangan terlalu malam di sini gitu, bahaya cewek gitu. Makasih banyak kak. Iya, sama-sama sayang gitu. Hati-hati di jalan. Iya. Kak izin pergi dulu ya. Assalamualaikum. Salam. عليه وسلم